hadir pada malam hari ini memberikan paparannya tentang pilkada. Selanjutnya yang saya hormati Ketua Koordinator Acara Pak Anton Purwanto. Kebetulan beliau adalah pimpinan saya di Jakarta. Jadi beliau sebagai Ketua Koordinator Daerah Jakarta Paneglang. Jadi sebetulnya saya ini semua ada, harusnya beliau yang menjadi narasumber pada malam hari ini. Jadi ya di JRDP beliau sebagai pimpinan saya. Jadi seperti itu. Selanjutnya yang saya hormati senior saya Pak Nana Subhana. Kebetulan beliau juga sebagai dewan pendiri di JRDP, sebagai orang tua kami di JRDP yang selalu membimbing dan mengarahkan kegiatan JRDP selama ini. Terus selanjutnya juga yang saya hormati owner ya, Cafe Pawon Canda yang pada hari ini telah memfasilitasi kita semua untuk berdiskusi riang, untuk berdialog dan lain sebagainya. Terus selanjutnya juga yang saya hormati para tamu undangan yang saya baca di lektor yang diberikan oleh Kang Anton, ada 20 keterwakilan peserta dialog publik dari masing-masing OKP, ormas, dari pendamping dan lain sebagainya. Berbicara pilkades hari ini, kita sama-sama tahu di Kabupaten Paneglang itu sebanyak 207 desa. Kalau kita presentasikan, karena memang jumlah keseluruhan di Kabupaten Paneglang itu ada 326 desa, berarti kisaran 60-70% desa yang menyelenggarakan pilkades serentak di tahun 2021 ini. Nah, sebelum kita masuk dan sebelum saya menjawab soal pertanyaan siapkah pilkades berkualitas, maka perlu kiranya kita flashback terlebih dahulu kepada sejarah dulu ya, karena salah satu pendiri bangsa kita ini pernah bicara soal jas merah dengan sesekali melupakan sejarah. Karena pelaksanaan pilkades hari ini itu tidak terlepas dari apa-apa yang dilaksanakan tempo dulu. Sebelum adanya kolonialisme Belanda, adanya penjajahan Belanda, kemudian masuk ke era pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, sampai hari ini ada reformasi. Jadi penting kita harus sama-sama tahu bagaimana sih sejarah penyelenggaraan pilkades dulu sebelum adanya kolonialisme Belanda masuk ke negara kita. Dulu penyelenggaraan pilkades itu kita memakai sistem musyawarah mufakat. Makanya tidak salah kalau kita hari ini mengatakan bahwa demokrasi Indonesia yang sesungguhnya itu ya musyawarah mufakat. Jadi dulu sebelum kolonialisme datang ke Indonesia, pemilihan kepala desa yang desanya itu penduduknya tidak begitu banyak, ada istilah panepulu, ada istilah panetus, ada istilah paneu. Jadi panepulu itu dia kepala desa yang jumlah warganya itu di bawah 100, kita taruh itu warganya itu di kisaran 50, 90 atau 10 lah ya. Dan metode yang digunakan dalam pemilihan pada saat itu ya musyawarah mufakat. Dan kepala desa yang terpilih rata-rata mereka itu punya kesaktian, karena indikator dulu itu yang layak menjadi kepala desa itu ya yang menjaga keamanan warganya dulu itu ya, sebelum ada kolonialisme Belanda. Ada juga istilah panetus, ya dia kepala desa yang memimpin jumlah warganya di atas puluhan itu, ya ada 100, 200, 300. Terus selanjutnya ada paneu, seorang kepala desa yang memimpin warganya, jumlahnya itu sampai ribuan. Jadi proses daripada pemilihan kepala desa itu melalui mekanisme musyawarah mufakat. Jadi harus kita sama-sama hari ini yakini bahwa demokrasi yang sesungguhnya itu ya musyawarah mufakat. Dulu itu ya kultur dan kebudayaan Indonesia itu ya musyawarah mufakat, gotong royong dan sebagainya. Dan masuk ke era kolonialisme Belanda,
semenjak adanya Raffles, kalau tidak salah, Raffles itu salah satu tokoh kolonial Belanda. Nah, metode pemilihan kepala desa itu berubah dari musyawarah mufakat jadi adanya pemilihan terbuka. Jadi si calon, kalau misalnya calon ada 3, warga pemilihnya itu disuruh baris. Jadi kepala desa A, B yang memilih kepala desa A itu suruh baris, jadi adu panjang. Yang panjang barisannya itu yang menang. Jadi dulu itu ya pemilihan kepala desa seperti itu, masih ortodok ya, masih tradisional dan kerap. Pemilihan seperti itu ya rentan suap, bernuansa koruptif dan sebagainya, karena calon kepala desa yang ingin memenangkan pertarungan dalam pilkada itu dia harus menyogok dan menyuap wedangnya. Jadi kalau bahasa sekarang itu wedangnya setingkat pemerintahan kecamatan. Jadi dijamu, jadi setiap wedangnya itu datang ke tiap-tiap rumah si bakal calon itu, dijamu dan sebagainya. Ya mungkin negosiasinya yang bagus, komunikasinya yang bagus, jamuannya yang banyak, mungkin dia yang akan dipilih gitu. Jadi penyelenggaraan pemilihan kepala desanya itu cenderung koruptif dan terjadi penyuapan pada saat itu. Barang siapa calon kepala desa yang dekat dengan dana, kemungkinan besar dia memenangkan penyelenggaraan pilkada itu sangat besar. Nah, ketika masuk di era kemerdekaan, perkembangan desa ini menjadi sebuah hal yang sangat unik. Karena bagaimanapun juga desa ini hidup beratus-ratus tahun sebelum NKRI ini berdiri. Ini patut fakta sejarah yang tidak boleh kita lupakan sebagai masyarakat Mandalawangi, sebagai masyarakat Indonesia. Jadi sebelum adanya NKRI, desa ini sudah ada. Penamaan desa di tiap-tiap daerah itu ya berbeda-beda. Di Sumbar itu namanya Gampong ya, di Nagari. Di Aceh itu penamaannya Gampong, dan yang lainnya itu ada penamaan-penamaan berbeda. Di kita mungkin ada kampung dan sebagainya. Jadi itu bentuk penghargaan pemerintah pusat terhadap hak asal usul desa itu sendiri. Jadi penamaan desa itu berbeda-beda, ada Nagari, kampung dan lain sebagainya. Jadi itu bentuk penghargaan pemerintah terhadap hak asal usul desa, karena kita harus mengakui desa itu sudah ada sebelum NKRI ini lahir, sebelum negara Indonesia ini merdeka. Jadi seperti itu Bapak Ibu semuanya. Nah, masuk pada era Orde Lama sampai era Reformasi, desa itu selalu diposisikan menjadi objek dari pembangunan pusat. Pembangunan pusat itu ya ada yang disebut dengan supradesa. Supradesa itu ya pemerintahan di atasnya. Ada desa dan ada supradesa. Jadi pemerintahan di atasnya itu ya ada kecamatan, ada kabupaten, ada provinsi, ada pemerintahan pusat. Jadi desa ini selalu dijadikan objek dari pembangunan itu sendiri. Ini terhitung dari masa Orde Lama sampai era Reformasi lah ya, sampai hari ini. Sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Jadi desa itu selalu jadi objek pembangunan pemerintah pusat. Kewenangannya tidak begitu banyak. Mereka mengurus rumah tangganya pun dengan anggaran yang seadanya, sehingga berdampak pada keterlambatan desa membangun desanya sendiri. Sehingga ada beberapa pegiat desa, terus ada asosiasi kepala desa dan lain sebagainya mendorong adanya undang-undang yang kita kenal hari ini, Undang-Undang 6 Tahun 2014 itu sendiri. Nah, pergeseran desa menjadi objek itu sudah berubah hari ini, sudah menjadi komposisinya dirinya sebagai subjek dari pembangunan itu sendiri. Jadi kalau dulu 2014 ke bawah itu desa menjadi objek pembangunan, kalau hari ini sudah berbeda. Jadi desa sudah menjadi subjek pembangunan itu sendiri. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ketua Koordinator acara bahwa hari ini desa semua sudah mendapatkan dana desa dan anggaran itu variatif sebagaimana luas wilayah, jumlah penduduk, persentase kemiskinan dan sebagainya. Jadi sekarang desa sudah melek, gitu kan? Sudah sedikit banyaknya diberi bantuan atau diperhatikan oleh pemerintah pusat, dan mudah-mudahan
seiring perjalanan desa hari ini sudah 6 tahun ya terhitung 2014 dan diberikan anggaran dari pusat dari sekarang, semoga ada pergeseran yang begitu signifikan terkait perkembangan desa ini sendiri. Nah, berkaitan dengan Pilkades, kenapa Pilkades ini begitu penting menjadi sorotan semua pihak, semua komunitas, semua organisasi, semua OKP dan lain sebagainya? Karena kalau kita menginginkan hilirnya baik, maka hulunya terlebih dahulu yang mesti harus diperbaiki. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua FK BPD Kota Mandala bahwa ya tugas dari kepala desa itu ya pasca dia dipilih, bagaimana dia bisa mendongkrak keadaan desa, bagaimana desa bisa maju dan sebagainya. Saya menganalogikan bahwa penyelenggaraan Pilkades ini sebagai hulu daripada terlahirnya pemimpin-pemimpin desa, atau kita katakan sebagai kepala desa. Kalau hulunya tidak diperbaiki, maka hilirnya akan tidak baik. Kalau hulunya baik, maka hilirnya akan baik. Jadi seperti itu. Nah, sebagaimana kita sama-sama tahu hari ini, pertanggal 4 Juni sampai hari ini, tanggal 12 Juni, di dalam tahapan Perbu 7 tahun 2021 itu, ini kan tahapan pendaftaran calon ya, hari ini ditutup. Kita bisa melihat di desa-desa masing-masing yang menjalankan pilkada siapa saja balon yang terdaftar, bagaimana rekam jejaknya dan lain sebagainya, itu mesti dan harus dipahami gitu oleh warga desa itu ya, soal kriteria, soal jejak rekam dan lain sebagainya. Terhitung sekitar sebulan lebih lah, nanti di 18 Juli hari pemungutan dan penghitungan suara di Pilkades ini. Nah, ada beberapa catatan yang ingin kami sampaikan karena ini berdasarkan kajian dari Jaringan Rakyat untuk Demokrasi dan Pemilu. Ada beberapa hal yang kemudian menjadi isu krusial dan yang menjadi PR semua. Karena kalau kita sama-sama hari ini bicara soal regulasi, kita harus sama-sama tahu bahwa penyelenggaraan Pilkades ini, regulasinya ini sangat begitu banyak ya. Ada Permendagri 112 tahun 2014, kemudian ada Permendagri 65 tahun 2017, kemudian yang terakhir perubahan kedua itu ada Permendagri 72 tahun 2020 dan sebagainya. Itu bagian daripada regulasi pusat ya, yang di dalamnya itu menjelaskan soal teknis penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Jadi ada Permendagri 114, ada Permendagri 65 tahun 2017, ada Permendagri 72 tahun 2020. Jadi adanya Permendagri 65 itu dulu ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Kalau dulu itu kan tidak boleh orang luar mencalonkan diri di desa tersebut. Kalau sekarang itu sudah bisa, jadi bukan warga domisili asli desa tersebut itu bisa mencalonkan diri karena ada putusan MK itu ya, dan itu tertuang di Permendagri 65 tahun 2017. Kalau dulu itu harus berdomisili orang desa asli ya, sekurang-kurangnya dia harus nikah 1 tahun di desa tersebut. Jadi semenjak adanya Permendagri 65 itu sekarang orang luar bisa mencalonkan diri di desa yang dia inginkan. Selanjutnya juga karena situasi pandemi yang hari ini masih masif dan masih ada di negara kita, kemudian pemerintah mengeluarkan sebuah regulasi yang dinamakan Permendagri 72 tahun 2020 itu. Karena pelaksanaannya itu ya di tengah pandemi. Kalau dulu itu pelaksanaan Pilkades hanya di satu TPS, kan kalau sekarang itu berbeda-beda. Jadi di satu TPS itu berdasarkan ada dan Dagri itu satu TPS itu jumlahnya ada 500 warga pemilih ya, 500 DPT yang sudah didata gitu di awal. Itu sekarang ya dibagi demikian gitu karena ya tadi kekhawatiran pemerintah pusat terkait penyebaran virus COVID-19 ini yang masih masif hari ini. Itu di Permendagri 72. Nah, kalau kita geser di regulasi daerah itu ya ada Perda 1 tahun 2015, terus juga ada
Perbu 7 tahun 2021, kemudian ada surat edaran dan lain sebagainya. Itu yang mengatur soal teknis penyelenggaraan pemilihan kepala desa di desa di Kabupaten Pandeglang yang 270 desa itu. Nah, isu krusial yang ingin kami sampaikan di forum pada malam hari ini pertama soal kepastian hukum di dalam penyelenggaraan pilkada sini ya. Tadi juga sudah disinggung oleh koordinator acara soal kepastian hukum ini, soal apa? Soal proses sengketa proses, terus kemudian sengketa hasil perselisihan dan lain sebagainya. Ini yang kerap sekali kami melihat bahwa di dalam Perbu 7 tahun 2021 itu kewenangan mutlak itu ada di bupati, ada di kepala daerah, yang kemudian ya bisa saja keputusan itu subjektif karena diputuskan oleh kepala daerah itu sendiri. Banyak hal ya. Terus soal apa? Daftar pemilih yang kami anggap bahwa tahapannya ini sangat amat singkat, Terus juga di dalam peraturan Bupati nomor 7 tahun 2021 itu ada beberapa klausul yang kami anggap tidak ada keterangan yang begitu jelas soal siapa yang berhak mengeluarkan KTP dan lain sebagainya. Itu tertera di dalam perbu itu ya. Soal apa? Soal suket dan lain sebagainya. Itu tidak ada begitu penjelasan secara jelas soal siapa yang kemudian yang harus mengeluarkan surat keterangan atau KTP itu sendiri di dalam Perbu 7 tahun 2021 itu. Yang kemudian kemarin sempat disusul oleh surat edaran yang dikeluarkan oleh Sekda. Kemudian ada penjelasan soal siapa yang berwenang mengeluarkan surat keterangan itu. Apakah dari desanya, apakah dari camatnya, itu sudah tertera ternyata ya di Strukapil yang punya kewenangan untuk mengeluarkan itu. Sehingga bagi saya ternyata belum ada kesiapan secara matang dalam hal penyusunan perbu ini. Dia dibuktikan melalui surat edaran tadi. Seharusnya hal demikian itu sudah tertera jelas di dalam Perbu 7 tahun 2021 ini. Jadi seperti itu. Terus kemudian kemarin juga sempat ada pembahasan sebelum adanya surat edaran itu, ini soal administrasi calon ya, yang kemudian di sana ada klausul bahwa bagi calon yang mau melegalisir ijazah itu harus ke dinas pendidikan setempat dan sebagainya. Padahal di peraturan Menteri Pendidikan itu cukup hanya dari sekolah setempat soal legalisir ijazah ini. Nah, itu pun bukti bahwa ternyata peraturan bupati itu belum begitu menjawab lah keresahan daripada panitia-panitia yang menyelenggarakan pilkada di tingkatan desa hari ini. Terus selanjutnya juga dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa ini, kita sama-sama tahu bagaimana fakta yang terjadi di lapangan soal money politik dan sebagainya, sesuatu yang nampak sekali oleh kita, sering kali kita temukan hampir di semua desa yang menjelaskan pilkada itu. Kenapa money politik ini hal yang perlu kita sikapi? Karena tadi itu, bagaimana mungkin kepala desa terpilih mampu dan punya komitmen tinggi dalam membangun desanya ketika prosesnya tadi dia sudah melakukan money politik tadi, menyuap warga dengan variatif ya nominalnya. Ini kan menjadi satu hal yang mesti harus kita sama-sama awasi. Karena di dalam perbu itu ya kita sama-sama tahu ternyata panitia teknis itu double job gitu. Artinya punya kewenangan lebih, selain dia menyelenggarakan pemilihan kepala desa secara teknis, dia juga harus melakukan pengawasan. Nah, apakah
hal ini dipandang efektif oleh kita, saya pikir ya jauh dari kata efektif gitu. Ketika penyelenggara teknis ini dia juga harus berperan sebagai pengawas gitu. Jadi tidak ada badan independen di luar dari penyelenggara teknis itu. Jadi agak terasa sulit rasanya kita membendung praktek-praktek money politik tadi. Karena bagaimana mungkin kita bisa melihat ya pilkada kemarin itu kan ya kita sama-sama ikut serta lah ya. Bagaimana mungkin pilkada pemilu kalau kita punya komitmen dalam membendung money politik itu sendiri, ketika fakta yang terjadi pemilihan kepala desa di tingkatan desa ini masih terjadi praktek-praktek money politik itu sendiri. Karena secara logika sudah pasti, perspektif saya ya, asumsi saya ya ketika menang dia pasti berpikiran untuk bagaimana mengembalikan modal saya yang sudah dikeluarkan di masa-masa kampanye itu. Jadi sangat amat pelik gitu ya. Di sisi lain yang lebih yang lebih penting juga di Permendagri 72 tahun 2020 itu penegasannya bukan hanya dari apa yang saya sampaikan soal money politik itu, tapi di sana ada klausul soal diskualifikasi tadi kan. Prokes siapa saja calon kepala desa ataupun kandidat yang melaksanakan kampanye dia mengabaikan prokes, itu ada yang disebut dengan diskualifikasi di dalam Permendagri itu. Tapi di sisi lain hal yang substansi dari sanksi yang dilakukan oleh penyelenggara misalnya itu nyaris sama sekali tidak ada. Ketika penyelenggara pemilihan kepala desa melakukan pelanggaran itu tidak ada bunyi sanksi di dalam Pergub itu, di dalam Permendagri itu. Bagaimana ketika kontestan melakukan pelanggaran juga sama, hanya dijelaskan di Permendagri 72 itu hanya pada proses diskualifikasi saja. Sedangkan sanksi-sanksi yang lain yang nyata-nyata money politik itu merusak dan menghambat desa maju, karena ya secara rumusnya kepala desa terpilih pasti berpikiran bagaimana dia mengembalikan modalnya. Itu tidak disikapi di dalam regulasi kita. Di dalam Permendagri 72 itu kalau tidak salah kan itu ada teguran tertulis 1, teguran tertulis 2, kemudian yang ketiganya ada diskualifikasi gitu. Itu di Permendagri 72 ya tahun 2020. Jadi sejauh ini ya tadi itu saya menyampaikan di awal, ketika kita menginginkan desa maju, ketika kita ingin melihat bagaimana pendapatan asli desa ini bisa didongkrak oleh kepala desa terpilih, ketika hulunya itu ya tadi sudah saya sampaikan bagaimana money politik, bagaimana kepala desa ini menyuap dan sebagainya. Jadi agak terasa sulit bagaimana desa ini bergeser ke desa maju ataupun mandiri, karena di dalam indeks desa membangun di Kabupaten Pandeglang itu masih banyak desa yang kategorinya sangat tertinggal itu banyak. Di indeks desa membangun ya di Kabupaten Pandeglang itu desa tertinggal itu masih banyak. Makanya di dalam proses penyelenggaraan pilkades ini, kalau boleh saya menjawab soal siapkah pilkades berkualitas, sampai hari ini kami di JRDP menjawab kita belum siap. Jadi kajian JRDP hari ini, pilkades berkualitas dalam penyelenggaraannya itu akan terasa sulit diciptakan. Karena ya fakta-fakta tadi, peraturan, regulasi, Permendagri, terus kemudian Perda, Perbu, surat edaran itu satu sama lain berkontradiksi. Banyak yang kemudian panitia di tingkatan desa menafsirkan klausul-klausul di dalam Perbu itu sesuai dengan perspektif mereka sendiri. Bahkan katanya ada juga panitia penyelenggara pilkades yang kemudian sowan ataupun meminta pandangannya ke DPMPD, karena DPMPD menjawabnya silakan tafsirkan sendiri soal klausul-klausul dalam Pergub itu. Jadi agak terasa sulit, sehingga diskresi
diskresi daripada pelaksanaan pilkada ini akan sangat, potensinya akan sangat besar gitu. Kalau misalnya di Kecamatan Mandalawangi, ketika ada warga yang bukan warga di sini, tapi dia sudah bertahun-tahun tinggal di sini, itu bagaimana kebijakan panitia pilkada? Apakah dia masuk ataupun tidak? Kan seperti itu. Kalau misalnya tidak, ya tidak dimasukkan. Atau memang di desa lain hal demikian itu bisa dimasukkan tanpa dia melihat data admindu kependudukan bahwa dia itu memang orang desa tersebut. Jadi maksud saya diskresi itu pelaksanaan aturan yang berbeda-beda pada akhirnya, yang kemudian di kemudian hari ini akan menjadi persoalan. Terus selanjutnya juga tadi sengketa proses tahapan, terus kemudian sengketa perselisihan dan lain sebagainya. Karena di dalam pergub itu bisa salah satu calon melakukan gugatan perselisihan itu 1% ya, 1/100 selisih suaranya. Yang itu baru kemudian dia bisa melakukan sengketa perselisihan hasil ya. Jadi seperti itu. Yang lebih mengerikan bagi saya adalah yang tadi itu, keputusan yang final dan mengikat yang dilakukan oleh kepala daerah dalam hal ini bupati. Ini yang kemudian saya pikir tidak ada keadilan dalam penyelenggaraan pilkada ini bila kemudian bupati punya kewenangan lebih dalam memutus perkara sengketa ini. Karena bisa saja ya punten ya dalam politik pilkada serentak kemarin mungkin ya saya tidak kami melihat ada beberapa kepala desa yang berpihak kepada calon kontestan pilkada. Bisa saja ketika dia di pilkada serentak tahun 2020 kemarin memilih incumbent dan kemudian hari incumbent menang ketika masuk dalam proses sengketa pemilihan itu, kemudian putusannya akan subjektif. Jadi ini yang dikhawatirkan. Sehingga tadi ketika pertanyaan dalam tema diskusi dan dialog publik pada malam hari ini, siapkah pilkada berkualitas? Bagi kami JRDP agak rasa sulit untuk daripada penyelenggaraan pilkada ini akan berkualitas. Karena faktor-faktor tadi soal regulasi, tentang regulasi, kontradiksi regulasi, soal bagaimana membendung money politik, soal bagaimana sengketa proses, sengketa hasil pemilihan dan lain sebagainya akan terasa sulit. Maka dari itu mudah-mudahan ke depan ya pemerintah pusat ya, karena saya pikir soal regulasi yang mengatur desa itu kan banyak. Soal BUMDes itu ada regulasi yang mengatur soal BUMDes. Terus juga desa diberikan kewenangan mutlak dengan adanya Perdes kewenangan desa dan lain sebagainya. Tinggal bagaimana hari ini pemerintah daerah, pemerintah pusat mau mensoroti soal bagaimana memperbaiki regulasi penyelenggaraan pilkada ini, sehingga hal-hal tadi itu bisa dibendung. Ketika penyelenggaraan pilkada ini sudah tidak lagi kita dapati praktek-praktek money politik, saya pikir cita-cita desa menuju desa maju dan mandiri itu saya pikir pasti akan kita rasakan sama-sama. Ya itunya ya kondisi desa, perkembangan desa, kemajuan desa dan sebagainya. Karena tadi hulunya terlebih dahulu diperbaiki, kemudian hilirnya. Karena regulasi yang menyangkut soal hilir ini, soal peraturan soal BUMDes, peraturan soal peraturan kewenangan desa dan sebagainya itu saya pikir sudah sangat banyak. Dan itu bagus itu regulasi itu. Cuman ya soal penyelenggaraan pilkadanya ini, hulunya ini. Dan mudah-mudahan ke depan pemerintah pusat berinisiasi menyusun sebuah peraturan regulasi yang kemudian ini menjadi harapan kita semua. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Kurang lebihnya nanti kita masuk ke sesi tanya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Menteri. Pertanyaan kita sudah dijawab yang pilkada berkualitas. Beliau langsung menjawab belum siap katanya itu kan. Ini yang akan kita pertanyakan. Tadi sudah beliau sampaikan tentang kepastian hukum di penyelenggaraan pilkades.
pada tahun ini masih banyak regulasi-regulasi yang dibilang ngawur gitu ya, udah ngawur lah gitu. Ketika undang-undang dengan Permendagrinya dengan Pergubnya juga masih banyak regulasi-regulasi yang tidak difasilitasi dalam peraturan-peraturan itu gitu. Nanti kita ada sesi tanya jawab atau diskusi saja. Nanti ada sesi pertanyaan. Kita sepakati saja dulu untuk pertanyaan pertama ini kita 3 saja dulu lah. Nanti waktu kalau masih waktu lumayan panjang, kalau kita masih bisa ada kesempatan kita diskusi kembali gitu. Kita sepakati untuk pada kali ini 3 penanya dulu dipersiapkan untuk itunya. Dipersilakan, adakah? Siapa? Oh iya, dipersilakan. Tolong disebutkan nama, perwakilan dari mana. Dipersilakan. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim.